Shalom, saya akan menjelaskan mengenai apa arti komunikasi itu. Pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, aktivitas komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Semua komunikasi dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan komunikasi secara umum diantaranya adalah: pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga, agar dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang kepada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Dan yang keempat, yang terakhir, menggerakkan orang lain. Komunikasi dengan secara persuasif dapat membangun kesamaan persepsi dengan orang lain. Selanjutnya, kesamaan persepsi tersebut digunakan untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi komunikasi yang dapat dirasakan manusia, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa fungsi komunikasi secara umum. Yang pertama, sebagai alat kendali. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan menyampaikan aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi, komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, atau yang lain-lain. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan bagian penting karena memiliki pengaruh dari satu pihak ke pihak lainnya untuk menyampaikan sesuatu. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang komunikasi. Tuhan Yesus memberkati.